Kita tunggu teman-teman yang lain dulu bergabung ya guys. Sudah 61 ya. Halo teman-teman semua. Oke, mungkin kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Tanya Apoteker semua, selamat malam. Nah, selamat datang di program Bisik Bincang Asik IG Live bersama OGB Deksa. Nah, program IG Live ini merupakan program talk show khusus yang bertujuan untuk silaturahim sekaligus untuk mengupdate ilmu kita. Kita diskusi di sini mengupdate ilmu kita juga, wawasan kita di bidang medis, di bidang kesehatan. Jadi agar bekal ilmu kita ini dapat diaplikasikan di kehidupan sehari-hari maupun di pelayanan. Nah, salah satu kalau bagi farmasis itu kan ada 9 star farmasis kan ya. Sahabat Tanya Apoteker pasti semua tahu yang farmasi itu 9 star farmasis. Salah satunya itu adalah long life learner. Jadi kita memang adalah pembelajar seumur hidup. Jadi live ini, talk show ini salah satu kiat kita untuk belajar lagi. Nah, untuk yang bukan farmasis juga, IG talk show ini informasinya bisa menjadi tambahan informasi bagi teman-teman semua. Nah, malam ini saya sebagai moderator Apoteker Anggun bersama narasumber kita Mas Apoteker Denis. Kita akan membahas tentang antibiotik at a glance. Oke, teman-teman semua, sebelum kita mulai, saya mau bincang-bincang sedikit nih sama sahabat-sahabat Tanya Apoteker semua. Mungkin sahabat Tanya Apoteker nanti bisa chat di kolom komentar ya. Jadi kita diskusi, kita sambil sharing di sini. Jadi kalau kalian punya informasi atau pertanyaan, nanti kalian sharing juga di kolom komentar, oke? Jadi kita tidak hanya dari saya maupun Mas Denis, jadi kami mengharapkan dari sahabat Tanya Apoteker semua. Nah, mungkin bisa sahabat Tanya Apoteker bisa share sedikit nih, kalau untuk antibiotik ini sebenarnya untuk kondisi apa sih, untuk penyakit apa saja? Mungkin bisa mungkin bisa ditulis di kolom komentar. Sahabat Tanya Apoteker, saya tunggu ya. Jadi kita berbincang-bincang sejenak dulu, kita diskusi singkat dulu. Sebenarnya antibiotik itu untuk kondisi apa saja, untuk penyakit apa saja? Ini kita sudah bergabung, sudah ada sekitar 91 orang. Ayo dong sahabat Tanya Apoteker, kita bincang-bincang sedikit dulu. Oke, sambil kita tunggu, mungkin kita bisa undang narasumber kita. Oke, sudah ada dari OB14 untuk kondisi terinfeksi bakteri. Oke. Ada lagi sobat Tanya Apoteker. Halo, Assalamualaikum. Halo Mas Denis. Halo, Waalaikumsalam. Halo Anggun. Terdengar suaranya? Ini jelas? Ya, kedengaran. Mas Denis lebih nyaman dipanggil apa? Apoteker Denis, Mas Denis, Kak Denis, atau Pak Denis? Atau Denis saja biar lebih akrab. Mas Denis aja boleh. Oh, Pak Denis. Ya. Kan kita apoteker semua kan di sini ya. Iya, apoteker semua, betul. Calon apoteker juga Mas Denis, ya ada calon apoteker juga, ada ini. Nah, sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut nih Mas, bisa perkenalan diri dulu biar sahabat Tanya Apoteker semua tahu siapa sih Mas Denis ini. Oke, selamat malam kepada seluruh sahabat Tanya Apoteker dan juga seluruh rekan-rekan yang sudah bergabung di malam hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Apoteker Denis Kananda, saya perwakilan khususnya dari OGB Deksa yang dalam kesempatan ini kita akan sekilas ya akan sedikit berbincang khususnya mengenai antibiotik. Mungkin kita tidak akan membahas secara keseluruhan golongan dan lain sebagainya karena nanti akan jadi kuliah. Tapi di sini kita akan mungkin bahas ya seputar hal-hal yang mungkin harus kita reminding kembali, harus kita refresh kembali gitu ya. Karena kita sebagai seorang apoteker tentunya kita tidak boleh menyepelekan dengan yang namanya antibiotik ya, dari cara pakainya yang benar itu seperti apa ya dan lain sebagainya. Baik, mungkin itu dari saya, Kak Anggun. Oh ya.
Mas Denis, tadi saya sudah sedikit berbincang-bincang sedikit sama sahabat tanya apoteker nih. Saya sedikit berbincang gimana nih sebenarnya antibiotik itu untuk kondisi penyakit apa, untuk penyakit apa atau kondisi seperti apa. Nah, sudah banyak ini dari ada beberapa dari sorry saya agak ini. Nah, sudah ada beberapa nih kayak dari Tobi itu untuk kondisi terinfeksi bakteri, kemudian dari Reni antibiotik digunakan untuk penyakit yang diakibatkan karena infeksi bakteri. Oke. Nah, Ya, betul. kita kan antibiotik ini kan sudah sangat familiar nih di masyarakat, sudah sangat familiar, sudah sering kayak bahkan ada masyarakat yang bilang kayak beli antibiotik sudah kayak beli kacang goreng karena saking seringnya itu dikonsumsi. Nah, banyak yang kadang-kadang masih salah paham tentang antibiotik. Ada yang pokoknya kalau sakit itu dipikirnya kalau pakai antibiotik cepat sembuh. Ada yang berpikir malah kalau pakai antibiotik kayak takut gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan kembali, Mas, ini antibiotik ini untuk penyakit atau kondisi apa saja? Oke, baik. Ya, jadi kayaknya nih sebenarnya rekan-rekan di sini juga sudah pada tahu ya, sudah pintar-pintar nih sebenarnya. Cuman kita akan reminding kembali bahwa secara umum antibiotik atau nama lainnya itu antimikroba ini adalah suatu kelompok obat yang ditujukan untuk mengobati ataupun mencegah infeksi bakteri. Nah, jadi tadi udah benar ya yang jawab untuk infeksi bakteri. Yeah. Di sini mungkin saya akan menekankan lagi yang namanya mencegah infeksi bakteri ini bukan namanya mencegah kita takut kena infeksi kita minum. Nah, bukan seperti itu ya. Mencegah ini artinya mengacu pada suatu kasus tertentu. Misalkan pasien yang mau dioperasi gitu ya, atau mungkin pasiennya sedang menjalani suatu prosedur yang memiliki peluang terjadinya infeksi atau kita sebut dengan penggunaan profilaksis. Jadi pencegahannya ini bukan yang takut kena nih, minum aja gitu. Nah, ini beda ya kasusnya. Nah, mungkin kalau untuk selanjutnya antibiotik ini juga dia bekerjanya dengan cara menghambat perkembangbiakan bakteri dan juga membasmi ya bakteri secara langsung melalui mekanisme aksi tertentu. Makanya untuk antibiotik ini memang spesifiknya untuk infeksi bakteri ya. Jadi mungkin bukan untuk virus, bukan untuk jamur dan lain sebagainya. Jadi memang poin pertama yang perlu kita pahamin dan juga masyarakat perlu pahamin karena bekerjanya untuk membunuh bakteri, maka antibiotik ini bukan pilihan obat yang efektif kalau untuk ngobatin infeksi selain dari yang disebabkan oleh bakteri. Nah, seperti itu. Kalau Kak Anggun pasti juga udah tahu dong ya. Iya, jadi maksudnya jadi antibiotik ini hanya dikondisikan untuk namanya juga antibiotik. Jadi dia hanya untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Jadi kan infeksi itu ada yang terjadi karena virus, ada karena jamur, ada karena bakteri. Nah, antibiotik ini spesifik untuk infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Nah, seperti yang Mas Denis jelaskan juga tadi, antibiotik itu bisa membunuh ataupun mencegah perkembangan dari bakteri itu. Jadi itu yang dikenal sebagai bakteriostatik sama bakteriosid ya. Aduh, saya agak lupa bakteriosida ya. Nah, itu sahabat tanya apoteker. Jadi sudah banyak yang benar tadi, sudah banyak yang benar bahwa antibiotik memang ini hanya untuk infeksi bakteri, tidak digunakan untuk infeksi yang disebabkan selain bakteri. Nah, kemudian Mas melihat dari penggunaan antibiotik ini, nah antibiotik ini kan rata-rata memiliki regimen yang cukup lama, waktu yang lama. Nah, seringkali di gangguan sinyal, gangguan sinyal ya Mas. Halo. Sudah kembali? Halo. Sudah jelas. Halo, ya. Sudah jelas? Sudah. Ya. Jadi gini Mas. Nah, untuk penggunaannya sendiri kan itu regimennya itu lama. Bahkan terkadang di resep itu dituliskan harus dihabiskan. Nah, sebagai contoh, golongan beta-laktam seperti cephalosporin harus diminum 2 kali sehari setiap 12 jam. Setiap 12 jam sekali selama 5-14 hari tergantung kondisi penyakitnya. Nah, ada juga yang seperti asitromisin yang digunakan hanya single dose, hanya 1 kali dan sudah mencakup untuk 3 hari. Nah, kenapa seperti itu, Mas? Kenapa bisa beda-beda? Ini bisa dijelaskan kembali. Oke, jadi sebenarnya tadi juga kita kan bahas untuk penyakit infeksi dan lain sebagainya. Kita juga pahami bahwa sebenarnya tidak semua kasus infeksi juga
memerlukan antibiotik ya. Tapi tadi balik lagi ya, kasus infeksi yang seperti apa nih kira-kira yang memerlukan antibiotik. Nah, antibiotik ini pada dasarnya terdiri dari banyak banget golongannya. Kemudian juga mekanisme aksinya sangat bervariasi, spektrumnya juga macam-macam. Tadi juga Kak Anggun udah bilang ada yang bakteriosid, bakteriosidal, bakteriostatik gitu ya. Nah, spektrumnya juga ada spektrum yang sempit, ada juga spektrum yang luas. Nah, sebenarnya ini karakteristik yang menjadi dasar kenapa regimen antibiotik akan berbeda-beda pada setiap individu. Dan nanti ketika dokter itu meresepkan atau apa ya, nanti akan ada pertimbangan dulu ya, pertimbangan pada gejalanya, pertimbangan pada apa yang